Kalau saya sih jujur gitu ya, saya mempunyai celengan itu 3 nih celengan yang buat gaji karyawan karena setiap bulannya dibuka ya, kalau ada kekurangan pinjaman saya selalu minjem ke uang ini ya, makanya si celengan ini double. Kenapa gitu ya, saya lebih suka nyimpan itu di celengan, nyimpan uang di ATM itu rasanya itu tuh gatel. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah, apa yang diinginkan, cita-cita dan hayalannya terkabul. Buat kalian yang suka nonton video saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe ya, biar saya tuh lebih semangat lagi dan ada ide-ide lain lagi membuat kontennya. Karena ada subscriber satu pun dan saya senang, bahagia, penyemangat buat saya berdua. Subscribe ya video kali ini. Yang nanya ke saya cara mengatur keuangan buat belanja ke grosiran, buat bayar ke sales, dan buat bayar gaji karyawan, dan buat bayar tempat usaha kita, dan simpanan buat pribadi. Semua orang sih mempunyai trik tersendirinya ya. Ini sih trik saya waktu jualan online sih, ngatur keuangan saya tuh tidak ribet. Jualan online saya sih tidak terlalu nyetok barang gitu ya, lebih ke nyetok uang. Karena jualan online itu ya, peminat setiap harinya itu berbeda-beda gitu. Kalau saya dulu ya waktu jualan online, setiap hari ada orderan, ini tuh 100 orderan. Ada stok di saya berapa biji dan sisanya saya belanjai. Walaupun pembayaran COD mingguan ya masih ada lah gitu ya, sisa bayaran mingguan yang saya tidak langsung belanjai sekaligus gitu ya, karena ancang-ancang takutnya nah jualan online itu tidak tahu gitu ya peminat pembeli setiap harinya itu apa. Makanya sih saya di situ lebih baik menyetok uang, ya, menyetok barang. Kalau setiap harinya sih aku buat belanja itu ya ada dari penghasilan dari Shopee, dari Tokopedia, dari hasil pembelanjaan ya. Waktu dulu sih masih zaman di transferan, pas-pasan pembayaran seminggu sekali ya, dapat pembayaran 15 juta, 20 juta dalam satu minggu itu. Kalau dulu sih enak gitu ya, saya 5 juta ya buat nyimpen pribadi dan sisanya buat nyetok barang. Kadang-kadang uang segitu itu ya buat nyetok barang itu ya masih sisa. Kalau orderannya banyak gitu ya, nggak tertahan buat modalnya ya, saya sih selalu pinjam ke uang pribadi itu. Jadi kalau udah dapet ya bayar. Pas buka toko kosmetik tidak seperti jualan online. Buka toko kosmetik itu kita tuh harus banyak nyetok seperti begitu. Barang harus komplit. Disitulah saya sih mulai susah ngatur keuangan usaha saya. Untuk belanja ke toko grosiran sih mungkin awal-awal buka toko itu sih masih belum ada sales yang nawarin sih, jadi masih aman-aman aja gitu ya, dapat uang belanjain, dapat uang belanjain. Tetapi sesudah banyak sales yang nawarin, semenjak buka toko itu memperkerjakan gitu ya karyawan, harus memikirkan untuk sewa tempat ini juga. Disitulah harus benar-benar putar otak, harus banyak dipikirkan gitu ya, bagaimana caranya gitu ya biar enak, biar tidak pusing ya. Kalau saya sih usaha nggak mau pusing ya, makanya saya selalu memikirkan trik-trik keuangan saya biar belanja ke toko grosiran ketika barang itu kosong masih bisa belanja, bayar ke sales
lancar, dan gaji karyawan juga lancar. Bayar tempat kontrakan juga lancar juga. Ya saya juga sih sama gitu ya, seperti kalian gitu ya. Pertama buka toko kosmetik gitu ya, susah ya untuk mengatur keuangan. Saya sudah berbagai cara, kalau menemukan ide saya jalankan. Ini begitu, tetap ya masih salah, masih pusing juga. Saya mempunyai ide begini lagi, saya selalu coba gitu ya, dengan trik begini, trik begitu, lumlah gitu ya. Saya orang bodoh, tidak berpendidikan, tuh keuangan pun saya sambil belajar, sambil mengatur prakteknya. Kalau ngatur untuk bayar sewa tempat ini dan bayar gaji karyawan, simpen yang dua ini saya selalu memperhatikan. Ngegaji karyawan itu kita tuh jangan jelek-jelek ngegaji karyawan, kita tuh dosa gitu ya. Seperti kita tuh makan keringat orangnya. Saya nabung setiap harinya gitu ya, pas gajian bisa tepat. Dan sama gitu ya, nyimpen buat pembayaran tempat ini juga setiap harinya gitu ya, dan dibuka 1 tahun. Tempat ini tuh 20 juta 1 tahun ya. Saya nabung satu harinya 50 ya, itu sampai 1 tahun juga udah 18 juta ya. 18 juta tinggal nambahin 2 juta lagi lah, enak. Kalau saya sih jujur gitu ya, saya mempunyai celengan itu 3, seperti saya udah liatin ya. Ini celengan yang buat gaji karyawan, karena setiap bulannya dibuka ya, kalau ada kekurangan minjem ke uang ini ya, makanya si celengan ini double terus. Dan celengan yang kedua ya, saya ini untuk bayar sewa tempat ini ya, saya ngumpulin setiap harinya. Dan kalau celengan yang ini ya, celengan pribadi. Nah, kenapa gitu ya, saya lebih suka nyimpan itu di celengan tinimbang di ATM, di bank. Kalau saya tuh tidak bisa nyimpan uang di ATM itu, rasanya itu tuh gatel, araratel. Rasanya itu ingin belanja terus, ingin menuhin terus. Saya sudah tahu kelemahan saya ya nyimpan di celengan. Kalau untuk pembayaran ke sales, belanja ke toko, grosiran, sih sudah cerita ya, pendapatan setiap harinya itu saya lebih mengutamakan ke sales dulu ya, Pak, untuk belanja ke toko grosiran. Karena udah banyak juga sih ya sales yang masuk ke toko saya, ada lah ya 20 lebihan. Saya juga sih masih gitu ya belanja di pasar ASMK, karena saya tidak mau pusing. Saya lebih ngutamain dulu gitu ya pembayaran ke sales, karena salesnya tuh banyak tiap harinya gitu ya, dari Senin sampai Jumat pembayaran tuh ada terus. Makanya saya lebih utamakan pembayaran ke sales dulu, pendapatan sehari-hari ya untuk pembayaran ke sales, tinimbang gitu ya saya nambahin produk yang belum saya jual. Trik saya sih begini gitu ya, pendapatan dari hari Minggu sampai hari Kamis itu untuk pembayaran ke sales. Juga sih tidak habis semuanya gitu ya, dan ada sisanya. Saya masih bisa belanja gitu ya, tetapi saya belanjain ke barang benar-benar yang laku, yang urgent. Pokoknya sih ke barang-barang yang wajib lah. Itu pun sih kadang-kadang pembayaran ke sales suka kurang, tapi sih saya tidak pusing gitu ya. Ada uang pinjaman, uang yang molongo ini ya, gaji karyawan
saya suka pinjam dulu. Kalau celengan ini tuh saya tidak berani ngeganggu, saya tidak ada pikiran gitu ya untuk membuka celengan yang dua ini. Kalau ada kekurangan aja gitu ya, saya pinjam ke celengan yang double ini. Walaupun dipinjam harus diganti, jangan sampai tidak diganti. Uang di celengan ini gitu ya, tidak berani untuk belanja ya, pinjam uang ini ada pikiran ntar juga dapat itu tuh salah. Iya sih ya, dapat gitu ya, tetapi kalau pas ada pembayaran ke sales gimana ya, saya sih udah ngerasain begitu gitu ya, uang tidak terganti ya. Makanya sih uang gaji karyawan itu gitu ya, saya hanya pinjam saat butuh aja, kekurangannya aja gitu, baru gitu ya. Pendapatan hari Jumat, hari Sabtu itu untuk belanja, untuk dibelanjain, mau nambah barang atau ya ke barang-barang yang kosong. Pendapatan hari Minggu ya untuk pembayaran ke sales di hari Senin. Gila gitu ya, sekarang saya nerapin begitu, usaha sih tidak terlalu pusing gitu ya. Ya kalau usaha ya, kalau pusing-pusing sedikit itu wajar tuh. Mungkin yang usahanya udah banyak sales seperti saya ya bisa ngikutin seperti saya biar tidak pusing gitu ya, saat gaji karyawan lancar, bayaran ke sales lancar, dan belanja ke toko grosiran lancar. Setelah berbagi cerita pengalaman hidup kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran atau tanya lain, komen bawah ini. Next time, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.